Dulu ada agama kuno, sekarang punah agama itu. Namanya agama Zoroaster. Nabinya Zarathustra. Ajarannya nihilisme. Kalau orang Jawa bilangnya suung. Itu Tuhannya dua. Tuhan terang namanya Ahriman, Tuhan gelap namanya Ahura Mazda. Kata agama Zoroaster, Zarathustra, Tuhan itu dua. Satu namanya Tuhan Ahriman, satu namanya Tuhan Ahura Mazda. Satu Tuhan baik, satu Tuhan jahat. Kalau kebetulan dia baik, berarti dia ikut Tuhan baik. Kalau kebetulan dia jahat, satu namanya Tuhan jahat, Tuhan hitam, Tuhan putih. Benarkah Zoroastrianisme memuja dua Tuhan, dan dalam ritualnya mereka menyembah api? Pemahaman tersebut boleh-boleh saja, mengingat banyaknya kesalahpahaman terhadap Zoroaster. Tapi nyatanya, itu salah. Zoroastrianisme adalah salah satu agama tertua di dunia yang masih bertahan hingga hari ini. Ia muncul sekitar abad ke-6 sebelum Masehi di wilayah Persia, atau yang kini kita kenal sebagai Iran. Agama ini diperkenalkan oleh seorang pendeta agung bernama Zarathustra, yang lebih dikenal dalam literatur Yunani sebagai Zoroaster. Ia membawa ajaran spiritual yang sangat revolusioner pada masanya, sebuah kepercayaan kepada satu Tuhan yang maha besar dan maha baik, Ahura Mazda. Zoroastrianisme menganut monoteisme, yaitu kepercayaan pada satu Tuhan. Ahura Mazda adalah sumber dari segala kebaikan, kebenaran, dan cahaya. Namun, dalam ajaran Zoroaster, dunia tidak lepas dari konflik moral. Di sisi yang berseberangan ada kekuatan jahat bernama Angra Mainyu, Ahriman. Ahriman bukanlah Tuhan lain, melainkan personifikasi dari kekacauan, kebohongan, dan kegelapan yang berusaha melawan ciptaan Ahura Mazda. Disinilah muncul miskonsepsi yang sering terjadi. Banyak orang mengira bahwa Zoroastrianisme adalah agama yang menyembah dua Tuhan. Namun sebenarnya, ajaran Zoroaster tidak pernah mengajarkan adanya dua entitas ilahi yang setara. Ahura Mazda adalah satu-satunya Tuhan yang esa. Sementara Ahriman hanyalah simbol dari kehendak bebas manusia untuk memilih jalan kebaikan atau kejahatan. Ajaran ini justru memperkuat prinsip moral. Manusia diberi pilihan, dan melalui pilihan itu, ia bertanggung jawab atas masa depannya. Satu aspek menarik dalam ritual Zoroastrianisme adalah keberadaan api. Dalam kuil-kuil mereka, api senantiasa dijaga agar tetap menyala. Banyak orang menganggap api itu disembah, padahal tidak demikian. Api hanyalah simbol, bukan objek pemujaan. Dalam ajaran Zoroaster, api melambangkan cahaya Tuhan, semangat hidup, gairah moral, dan petunjuk ilahi. Menjaga api tetap hidup adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai ketulusan, kebersihan, dan kejujuran. Zoroastrianisme memiliki kitab suci yang disebut Avesta. Kitab ini terdiri dari berbagai bagian, termasuk gata, syair-syair yang diyakini ditulis langsung oleh Zarathustra sendiri. Avesta memuat doa-doa, aturan ritual, serta panduan etika dan moral yang menjadi dasar kehidupan para pemeluk Zoroastrianisme. Meski jumlah pengikutnya saat ini sangat kecil, pengaruh ajaran Zoroaster melampaui batas geografis dan waktu. Banyak konsep dalam agama-agama samawi seperti Yahudi, Kristen, dan Islam memiliki kemiripan dengan prinsip-prinsip Zoroastrianisme. Gagasan tentang akhir zaman, pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, surga dan neraka, serta hari penghakiman. Sebagai penutup, penting untuk diluruskan kembali bahwa Zoroastrianisme adalah agama monoteistik. Mereka tidak menyembah api dan tidak memuja dua Tuhan. Klaim-klaim semacam itu hanyalah hasil dari kesalahpahaman terhadap simbol dan konsep dualitas moral dalam ajaran mereka. Di balik kesederhanaan simbol-simbolnya,
ajaran Zoroaster menawarkan pandangan spiritual yang mendalam tentang pilihan, tanggung jawab, dan kemenangan cahaya atas kegelapan.